Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap kalian masih baik-baik saja setelah melewati masa-masa pandemi ini. Kita ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Hari ini kita akan memasuki ke mata pelajaran PPKN ya, kelas 11. Pertama-tama mari perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danang Prasetyo Hartono. Kalian nanti bisa manggil saya dengan Bapak Danang. Lahir di Surakarta pada tanggal 28 Mei 1996. Tinggal di Jalan Raden Masai 13, Keprabon, Banjarsari, Surakarta. Ini tepatnya di belakang Manunggaran, dekat Pasar Legi itu. Lalu laki-laki insya Allah Islam. Saya alumni dari SD Negeri Mojosongo 5, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 10 Surakarta, lalu ke SMA Negeri 2 Surakarta, dan alhamdulillah berhasil lulus dari PPKN FKRP UNS. Sudah cukup untuk perkenalannya. Untuk semester 1, karena nanti akan menjalani atau mempelajari 3 kompetensi dasar. Kompetensi dasar pertama adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian kompetensi dasar kedua, kalian nanti akan mempelajari sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dan kompetensi dasar terakhir nanti adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk kompetensi dasar pertama yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini nanti ada 5 indikator di mana kalian harus menguasainya agar dapat lulus dari KKM atau batas kriteria minimal. Indikator pertama ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi kita nanti mulai mempelajari yaitu dari konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi dari dasar terlebih dahulu. Lalu kedua, setelah mempelajari konsep hak dan kewajiban, kita akan mempelajari substansi atau isi dari hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah itu, kita akan langsung masuk ke kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada. Kemudian, setelah kita mengetahui kasus-kasus yang sudah terjadi, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, kita akan berupaya penegakan hak asasi manusia. Di mana ada masalah, insya Allah ada solusi. Kemudian nomor 5 itu nanti kita akan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setelah semua kalian kuasai 1-4 indikator tadi, kita akan merujuk ke perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu untuk kompetensi dasar kedua yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, ada 4 indikator. Indikator pertama adalah hakikat demokrasi. Apa itu demokrasi? Kita akan mempelajarinya di situ. Kemudian indikator kedua, setelah kita mempelajari apa itu demokrasi, kita akan mempelajari dinamika penerapan demokrasi. Jadi kan secara itu kan tidak lempeng gitu lah, ada dinamika itu naik turun apa yang dialami oleh demokrasi selama ini. Kemudian setelah kita mempelajari sejarahnya, kita akan mempelajari upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita akan berupaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang paling kecil terlebih dahulu, dari rumah-rumah kalian seperti itu. Nanti kita mau pelajarinya dari sana ya, indikator ketiga. Kemudian setelah kita berupaya membangun kehidupan yang demokratis, kita akan mengerucut ke dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah mempelajari apa itu demokrasi, bagaimana penerapannya selama ini, lalu bagaimana upaya kita membangun demokrasi di kehidupan sehari-hari, kita akan fokus ke demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
setelah mempelajari dua kompetensi dasar, direncanakan nanti kalian akan menghadapi ulangan tengah semester. Nah, setelah ulangan tengah semester, nanti akan mempelajari satu kompetensi dasar lagi, yaitu kompetensi dasar sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini juga dapat indikator. Indikator pertama yaitu sistem hukum yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada sistem peradilan di Indonesia. Hal yang ketiga, sikap kita yang sesuai dengan hukum. Jadi sikap kita kan tidak bebas semena-mena, tapi sesuai dengan yang sudah diatur oleh hukum. Untuk apa? Nah, itu nanti di pertemuan pada indikator ketiga nanti. Kenapa kita harus bersikap sesuai hukum? Kenapa nggak bebas saja? Kan kita maunya banyak banget, belum tentu sesuai hukum. Kemudian nomor 4, setelah mempelajari sistem hukum di Indonesia, sistem peradilan di Indonesia, dan sikap yang sesuai dengan hukum, kita nanti akan mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah kita mempelajari semua ini, kita akan fokus ke Undang-Undang Dasar, sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah tadi 3 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Insya Allah gampang bersama saya nanti. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.